Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, mari kita sama-sama menyaksikan lawakan-lawakan super lucu stand up comedy yang akan dibawakan oleh Ketua Beta Manis, relawan Anies Baswedan berikut ini. Kali ini saya mau mengkritik Pak Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi. Oke, sabar ya. Untuk Fritz Alorboy, ya, Anda jangan sembarangan menyebut nama presiden dengan asal-asalan, ya. Nama presiden kita Pak Joko Widodo, ya, atau Jokowi, bukan Jokowi Widodo lagi, ya. Saya anak Timur yang loyal militansi mendukung Bapak. Tapi kali ini saya harus mengatakan bahwa sorry Pak Presiden, saya sudah tidak menyukai Bapak lagi. Kebijakan-kebijakan yang Bapak buat itu menurut saya ada sebagian yang melenceng daripada persatuan. Bapak sudah tidak adil. Bapak tidak mampu mempersatukan anak bangsa. Bapak lebih mementingkan kepentingan dinasti politik kerajaan Bapak. Mementingkan, memuluskan kepentingan keluarga Bapak daripada kepentingan umum. Demi melancarkan apa yang Bapak buat untuk kepentingan keluarga Bapak, Bapak terpaksa harus melanggar kata-kata sendiri. Dan menurut saya itu bagian dari tipu-tipu rakyat. Kenapa? Satu, Pak Presiden mengatakan bahwa anak-anak tidak menyukai politik. Sekarang berubah. Bapak bicara A, Bapak bicara B, tapi realisasinya C. Bukan A dan B itu. Artinya, Bapak bukan sosok pemimpin yang layak ditiru, diteladani. Rakyat hari ini menangis. Bapak biarkan. Rakyat sementara mencari kerja. Bapak biarkan. Rakyat sedang menangis, ibu-ibu rumah tangga sedang menangis, masalah dapur, Bapak biarkan. Harga barang malah meningkat tajam. Ekonomi rakyat makin sengsara. Kemiskinan makin bertambah. Bapak malah senang dengan kepentingan Bapak dengan keluarganya. Hura-hura di istana. Menikmati uang rakyat di istana. Tapi tidak memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat. Kata Bapak bahwa keadilan sosial bagi rakyat, bagi seluruh Indonesia, bagi seluruh kabupaten kota, desa, lurah, RT maupun lainnya. Tapi apa realisanya? Tidak Realisa tersentuh. bukan realisa. Saya mau tanya Pak Presiden, apa prestasi Pak Presiden dalam mempersatukan seluruh anak bangsa? Ingat Pak Presiden, kami mengangkat Bapak, kami memilih Bapak duduk di istana bukan untuk memuluskan kepentingan keluarga Bapak, tapi bagaimana urus rakyat sedang menangis. Bapak bilang Bapak banyak membangun pembangunan di wilayah timur. Apa saja Pak Presiden? Jangan hanya kasih spa saja, jangan kasih ampas-ampasnya aja yang dikasih ke wilayah-wilayah pelosok desa. Sementara banyak pelosok desa yang sementara sedang nangis, Bapak duduk enak-enak. Saatnya kami anak bangsa menggulingkan Bapak di tahun 2024. Meskipun sudah selesai masanya. Jadi sudah saatnya Pak Presiden ini diganti. Demi memuluskan kepentingan Bapak, undang-undang saja mau dirubah. Rubah usia, agar apa? Gibran jadi wapres. Itu adalah strategi yang Pak Jokowi bangun. Demi untuk kepentingan ekonomi Bapak dan keluarga-keluarganya. Lihat MK juga keluarga Bapak. Jadi kekuasaan ini sudah milik Pak Jokowi. Saya yakin kalau begini terus maka keluarga Jokowi akan pimpin bisa ratusan tahun. Lantas, apakah pemimpin lain sudah tidak ada? Anak bangsa yang lain sudah tidak ada?
Pak Presiden, masih banyak anak-anak muda, aktivis-aktivis, orang-orang hebat di luar sana yang Pak Presiden tidak tahu, yang bisa menjadi Presiden Indonesia. Harusnya Bapak orbitkan mereka, bukan orbitkan keluarga. Apa prestasi Kaisang? Apa prestasi Gibran? Berapa banyak pembangunan di Solo yang ia sudah buatkan? Sehingga Bapak terlalu percaya diri, mengorbitkan, mengendorse anak-anak Bapak sendiri untuk menjadi ketum partai, wali kota, dan lain sebagainya. Karena itu bagi saya mengatakan Bapak Presiden ini bukan presiden yang adil, tapi presiden yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Hanya mementingkan kepentingan keluarganya. Karena itu sudah saatnya Pak Presiden dan keluarganya diganti dari kekuasaan di bangsa ini. Tidak tepat Pak Presiden dikatakan sebagai bapak bangsa. Karena menurut saya Bapak lebih pada orang-orang tertentu saja. Tapi mencederai hati kami sebagai anak bangsa. Ada sebagian orang yang dihajar. Sementara orang-orang yang bersalah, Bapak Presiden Jokowi membiarkan kasus Rempang. Kasihan sekali warganya. Pak Presiden biarkan begitu saja. Kasus Wadas, Pak Presiden biarkan begitu saja. Cuek, lihat. Jadi penonton, orang menangis di bangsa ini. Sementara Bapak hanya ingin memuluskan kepentingan Cina di tanah sendiri. Cina kuasai ekonomi kita, Cina kuasai tenaga kerja kita. Bapak lebih percaya Cina daripada SDM anak bangsa. Sementara universitas-universitas menciptakan orang-orang yang handal, tapi Bapak lupa dan lebih mengutamakan, lebih menyepelekan SDM anak-anak bangsa ini. Saya merasa kecewa dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan menurut saya, Presiden Jokowi bukan presiden yang terbaik buat saya, tapi tidak baik buat saya. Di masa akhir-akhir ini, bukan yang awal-awal. Maaf, saya harus ngomong katakan itu. Pak Presiden, di akhir masa jabatan ini, Pak Presiden menunjukkan kebijakan yang tidak baik buat saya. Sekian dan terima kasih. Fritz Alorboi. Oke guys ya. Terus terang saya sebagai orang NTT merasa malu ya memiliki manusia yang seperti ini guys ya. Mohon maaf nih ya. Jadi Fritz Alorboi berbicara di sini dalam kapasitasnya sebagai relawan Anies Baswedan ya. Kalau sebagai relawan Anies Baswedan ya wajar dia ngomong kayak gini guys ya. Itu demi kepentingan dari Pak Anies ya, atau ambisi mereka agar Anies Baswedan ini bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi saya pastikan ya, Fritz Alorboi akan gagal guys ya. Gagal untuk mendapatkan suara, kantong suara yang ada di NTT demi memenangkan Pak Anies ya. Kantong suara di NTT itu bukan milik Pak Anies ya. Kalian bisa buktikan kata-kata saya nanti guys ya. Simpan video ini, kalian buktikan sendiri. Kantong suara di NTT nanti bukan untuk Pak Anies. Bisa jadi Pak Anies itu paling rendah ya. Kalian catat kata-kata saya. Jadi sebagai relawan dari Pak Anies, dia ini kan mengklaim dirinya sebagai ketua relawan ya. Ketua relawan beta manis lah, atau apa istilah yang biasa dia gaungkan di media sosial miliknya guys ya. Dan relawan dari Pak Anies ini guys ya, mereka sudah menyatakan antitesa terhadap Pak Jokowi. Mereka kontra dengan semua kebijakan semua yang sudah diatur dikerjakan oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu Pak Anies dan relawannya ataupun jajaran orang-orang di sekelilingnya, ketika mereka diberikan kekuasaan untuk menjadi presiden ataupun wakil presiden nanti ya, mereka tidak mau melanjutkan program-program dari Pak Jokowi. Dia bilang kasus Wadas, kasus Rempang ya. Kasus Wadas itu Pak Ganjar Pranowo sudah menyelesaikan ya, Bung Fritz Alorboi. Lalu kemudian kasus Rempang, kamu pikir presiden hanya diam saja ya? Itu hanya masalah komunikasi. Pak Bahlil sudah turun dan memberikan solusi yang baik bagi masyarakat Rempang, dan saat ini situasinya aman dan kondusif ya. Kasus yang sebenarnya itu sudah selesai, sudah aman, sudah ada solusinya dari pemerintah, tetapi Anda sengaja untuk bagaimana cara itu bisa jadi bola api ya, biar Anda jadikan sebagai argumentasi Anda dalam menyerang pemerintah. Lalu soal anak-anak Pak Jokowi ya, yang memegang jabatan publik ya. Saat ini Gibran ya sebagai wali kota Solo. Pertanyaan saya untuk Fritz Alorboi ini, apakah Gibran jadi wali kota Solo itu ditunjuk oleh cari telunjuk dari Pak Jokowi?
Ya. Coba Anda jawab. Apakah itu diperintahkan oleh Pak Jokowi sehingga Gibran saat ini bisa menjadi wali kota Solo? Ya. Nah, kalau itu ditunjuk oleh Pak Jokowi, diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk menjadi wali kota Solo, wajar Anda berkata seperti itu. Tetapi kalau tidak ditunjuk, diperintahkan oleh Pak Jokowi, melainkan itu merupakan hasil murni pemilihan dari rakyat Solo, warga Solo yang mempercayakan Gibran untuk menjadi pemimpin, Anda jangan asal mangap, asal kuar-kuar, asal bunyi, namun sebenarnya Anda itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Lalu yang berikutnya, Kaisang terpilih menjadi ketua partai. Ya. Pertanyaan saya, apakah Anda kader dari partai PSI? Ya. Anda kader dari partai mana? Kalau Anda kader dari partai PSI, ya wajar Anda berkata seperti itu. Anda bukan kader, Anda bukan berada dalam lingkaran pemerintah, Anda orang Pak Anies. Ngapain ikut campur dengan urusan partai PSI? Mau mereka pilih Kaisang ke, mau mereka pilih saya ke, atau mau mereka pilih siapa ke? Bukan urusan Anda. Ya, Anda fokus aja ke partai-partai pengusung dari Pak Anies ini, ya, atau menjadi ketua relawan Anies, ya, tanpa harus senggol Pak Jokowi, senggol keluarganya, ya. Apalagi dengan bahasa Anda yang sangat disayangkan sekali, Anda mengatakan ingin menggulingkan Pak Jokowi. Anda siapa? Upil power aja gagal ya. Demo yang kemarin ada aksi tuh ya, aksi demo buruh yang di dalamnya itu disusupi aksi ingin menggulingkan Pak Jokowi juga gagal. Lalu Anda seorang ingin mau menggulingkan Pak Jokowi, ya. Ya, sebelum Anda gulingkan Pak Jokowi, ayo kita berguling dulu. Kau fokus saja di relawan Anda itu, ya, menjadi ketua tim Beta Manis. Anda ingin memenangkan Anies Baswedan, ya silakan fokus di situ. Nggak usah kau senggol-senggol Pak Jokowi, ya, keluarganya. Baru kau ngaku-ngaku sebagai orang yang mendukung Pak Jokowi, orang yang dulu pernah inilah. Alah, nggak ngaruh, ya, nggak ngaruh. Seandainya dulu Anda bukan menjadi relawan dari Pak Jokowi, ya, tetap aja Pak Jokowi menang. Sebenarnya saya bisa menerima kritikan Anda kalau dalam hal ini kapasitas Anda itu sebagai pengamat politik atau orang yang netral, orang yang ya selama ini tidak berpihak kemana-mana. Ini jelas-jelas Anda sebagai ketua relawan Beta Manis atau apapun istilah itu yang Anda gunakan sebagai tim pemenangan Pak Anies, ya. Lalu Anda coba senggol Pak Jokowi dan keluarganya. Jelas kita sebagai pendukung Pak Jokowi akan mengkanter Anda, ya. Mengkanter narasi-narasi negatif yang coba dibangun untuk menyerang pemerintah dengan kata-kata yang tidak beradab, guys, ya. Saya akan mempengaruhi orang Timur untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Orang Timur mana yang kakak mau pengaruh, ah? Kalau kakak ganteng, orang Timur mana? Jawab dulu kakak. Selamat siang. Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy. Hoi, Fritz, memangnya kau siapa? Pusing juga gentayangan terus di sampingnya beranda TikTok, makanya saya stitch videonya. Oh iya, Fritz ini kan ketua tim relawan Beta Manis. Manis ketika dilihat dari atas tower. Fritz, namanya berpolitik itu tidak boleh baper. Jangan ditelan lurus-lurus karena kau tidak mengerti politik yang sesungguhnya itu seperti apa. Kalau baru belajar, ya. Bagus anak muda terjun dalam dunia politik. Hemat saya banyak belajar lah. Minimal kau bisa belajar omong seperti Yen On itu. Kalau tidak, mendingan kau belajar nyanyi lagu dangdut seperti Papa lo nyanyi yang begini tuh. Kalau sudah tak suka, kalau sudah tak sayang, janganlah kau katakan pada semua orang. Hari ini saya bersama calon wakil presiden Republik Indonesia 2024. Amin. Kami dari Timur siap menangkan. Amin. Amin. Menang. Amin menang. Semua orang ingin perbaikan nasib, semua ingin berubah untuk lebih baik. Saatnya perubahan bersama. Amin. Ini saya mau mengkritik Pak Presiden Jokowi Widodo. Aduh, saudara, omong jangan buru-buru. Saudara mau jadi Pak Anies pu tim sukses toh. Saudara jangan begitu juga.
Karena Pak Jokowi ini dia mau habis periode. Percuma kalau saudara sekarang baru bicara. Saudara tujuan bicara tuh untuk jadi tim sukses Pak Anies toh. Soalnya saudara dengar Pak Anies tuh kemarin dia mau jadi gubernur saja. Dia kasih jatuh dia lawan dengan fitnahan. Jadi macam gaya-gaya politik begitu itu subasi untuk Pak Anies itu memang dia biasa seperti itu. Jadi kau sebagai kader Pak Anies tuh jangan ikut jejak, dan saya mohon tolong jangan kasih percaya ke Pak Anies kalau memang kau sudah pegang masyarakat Alor atau masyarakat NTT. Ini saudara sebagai ketua umum organisasi begitu saya lihat di saudara video-video itu bagus. Saudara punya semangat berkobar bagus. Tapi yang satu ini, saudara punya cara berpolitik ini kurang bagus. Jadi harus belajar baik-baik lagi. Cara kasih jatuh lawan tuh jangan seperti itu, terbaik. Pak Jokowi itu masih di hati rakyat. Hanya Pak Jokowi sendiri yang bisa merendah kayak rakyat, supaya saudara tahu. Terima kasih, salam hormat. Orang NTT Papua Maluku untuk mendukung Pak Anies. Kata dia, "Hai Bung, jangan cari makan jual suara." Ya. Sekali lagi saya mau ingatkan, jangan cari makan jual suara. Kamu tahu, dan kamu harus jawab bahwa presiden siapa yang sering berkunjung ke daerah Indonesia Timur selama Indonesia ini merdeka. Bung harus jawab bahwa karya-karya presiden siapa yang membuat kita orang Indonesia Timur itu baru merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalaupun itu belum sesempurna yang kita inginkan. Nah, dan karena itu, yang kita orang Indonesia Timur mencari pemimpin. Sekali lagi, keinginan kita orang Indonesia Timur mencari pemimpin yang kepemimpinannya seperti presiden kita, Bapak Joko Widodo. Kita mencari presiden, figur presiden yang bisa melanjutkan karya-karya yang telah diletakkan oleh Bapak Joko Widodo. Kita mencari figur presiden yang bisa bekerja secara nyata, bukan ngomong doang. Jadi jualanmu tidak laku. Jualanmu untuk menjual Pak Anies Baswedan dengan segala narasi-narasi yang kau buat itu tidak laku, Bung. Karena menurut kami sebagian besar orang Indonesia Timur, Pak Anies Baswedan gak layak jadi presiden. Oke? Salam dari Kota Ambon. yang pernah membuktikan kebijakannya, baik dari kebijakan. Baik, salam, selamat sore. Izinkan saya stick video ini khusus yang punya akun si Alor Boy. Cuma saya mau bilang, kecepatan ngomongmu itu
tidak sama dengan perbuatanmu. Sama juga yang kamu dukung. Kecepatan bicaranya Anies Baswedan tidak sama dengan yang dia kerjakan selama dia masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sekarang saya mau tanya, janji-janji apa yang sudah diselesaikan Anies Baswedan semasa dia Gubernur DKI Jakarta? Atau prestasi apa yang sudah didapat? Prestasinya DP 0%, sumur resapan, atau bongkar pasang trotoar itu. Buat alur boy yang anak muda NTT, aslinya saya bangga dengan keberanian Anda itu. Tapi cuma saya mau bilang, emang alur boy ini, kamu siapa di NTT itu? Kamu mengajak dari Maluku sampai Myanga. Kamu siapa? Kamu sudah berbuat apa khususnya anak-anak muda Indonesia Timur? Kamu tuh siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma relawan yang mengemis uang juga di Pak Anies Baswedan. Jadi jangan kamu katakan di sini saya tidak dibayar. Itu mustahil. Tidak ada relawan yang tidak dibayar. Ya walaupun tidak dibayar, ya nanti kan ada upahnya begitu. Jadi lu jangan apalagi itu. Cuma seperti yang saya bilang tadi, kecepatan bicaranya kalian itu sama dengan Anies Baswedan. Kecepatan bicara loh, tidak sama dengan kecepatan pekerjaannya kalian. Lihat aja Anies Baswedan itu, ngomongnya, kata-katanya, kecepatannya bagus ngomong, tapi tidak dengan pekerjaannya yang tidak bisa diselesaikan. Itu aja dari saya. Saya sendiri anak muda Indonesia Timur, orang NTT asli, berdarah NTT dari Sumba. Salam waras buat kita. Saya bukan pendukung Ganjar, saya bukan pendukung Anies, dan saya bukan pendukung Prabowo. Saya cuma mendukung orang yang bisa mampu untuk melayani masyarakatnya. Begitu saja. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan saya. Dan mas bro, lu udah baik, lu udah benar. Cuma beta mau bilang, kalau mau bernarasi, jangan cuma ngomong doang begitu. Kalaupun di live, jangan cuma bicara dan berbicara. Buka data, tunjukkan data, sehingga narasi yang lu sampaikan, marketing yang lu gunakan bisa mempengaruhi masyarakat begitu. Jangan sampai yang ada di live room lu itu cuman orang-orang pendukung lu aja, cuman pro dengan lu aja, naikin yang kontra begitu. Saya kurang setuju kalau saya misal kau punya live room tapi nggak ada yang kontra di situ. Salam merdeka bro. Sebelah kanan saya pasti tahu Beta Manis ya. Beta Manis, apa Beta Manisnya? Beta Manis. Fritz Alor Boy dari NTT, Alor perbatasan Timor Leste. Kalau ngomong itu kayak bagaimana ya? Bukannya aku mau kritik apa, tapi aku cuma mau kritik ini ya. Alor itu perbatasan dengan Timor Leste itu laut atau sungai? Itu pertanyaanku. Sedangkan saya, kampung saya, Bung, sungai yang pisahkan Indonesia dengan Timor Leste. Kalau Alor jauh, Bung, karena pakai laut. Berapa kilometer itu? Kalau kami perbatasan itu nggak pakai kilo, menyeberang sungai sebelah itu, itu sudah Timor Leste itu. Aduh. Saya menggunakan narasi timur karena saya ingin membesarkan narasi ataukah narasi semacam apa yang harus kau ceritakan? Kau mau logat dan dialek seperti apa? Inti dari berbahasa Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan lengkap. Itu saja, tidak perlu bernarasi soal berbahasa.
soal logat itu kita masing-masing punya, ya. Atau mungkin kamu mau bilang air tergenang air banjir itu menjadi air yang parkir? Atau satu-satunya alat transportasi yang ada di dalam setiap orang adalah kaki? Apa seperti itu? Sudahlah, jangan terlalu berkoar-koar. Setidaknya apa yang sudah kau berusaha, yang kau usahakan untuk perjuanganmu terhadap Pak Anies itu urusan kau. Tapi kau selalu menyebutkan orang Timur, orang NTT, orang Ambon, orang Papua. Cobalah kau baca, semua orang sudah video-video kamu. Dan tidak ada satupun dari mereka yang suka. Karena mereka tidak sedang pada tempatnya untuk menyukai Anies. Jadi kau ingat baik-baik, ya, yang membuka segala sesuatu terhubung di Timur ini, mau NTT, Ambon, Papua itu hanya Pak Jokowi. Ya. Dan kalau kau mau datang lagi terbaik, kau datang di Labuan Bajo ini, di tempat saya ini, kau lihat betapa majunya Labuan Bajo ini, Pulau Komodo. Itu karena Jokowi, bukan karena orang lain. Jadi apapun arahan Pak Jokowi untuk kami memilih, dia yang pantas untuk kami pilih. Itu yang harus kau pertimbangkan. Cukup kau hidup di Jakarta sana dengan berkoar-koar. Mungkin saja Anies kasih kau nasi bungkus setiap hari. Tapi yang harus kau ingat, bahwa kau jangan bernarasi hanya untuk menjual NTT, Ambon, Papua, dan segala macam Timur keseluruhan. Ya, nonton semua video-video kau di TikTok ini. Setiap stitch yang orang buat terhadap videomu, tidak ada yang menyukai kau. Tidak ada yang menyukai kau. Ingat itu. Sebagai pemuda NTT, pemuda Malaysia, saya mengajak teman-teman. Oke, izin stitch videonya, Bung Fritz. Mungkin saya salah satu pemuda NTT yang bukan abu-abu sih, sudah fix ya. Kemana arah jemari Pak Jokowi menunjuk, disitulah saya mencoblos. Karena saya merasa 2 kali saya mencoblos Pak Jokowi tidak nyesal sama sekali. Karena kita melihat ada begitu banyak pembangunan yang dilakukan oleh beliau. Itu kerja ya. Kalau yang hanya baru merencanakan ini dan itu, jadi gini bro. DKI Jakarta yang didapatkan dengan cara menggoreng isu SARA dan agama, itu ketika sudah mendapatkan jabatan tersebut malah tidak amanah ya menurut saya. Kebijakan aneh yang serasa buang-buang anggaran kalau menurut saya. Saya bukan di bidang hukum ketatanegaraan atau apalah dan lain-lain. Cuman kita memantau saja kan sebagai kaum awam. Untuk apa kita mencoba-coba untuk 5 tahun ke depan kalau hanya dengan gagasan dan ide-ide yang menurut saya itu terlalu muluk-muluk, terlalu banyak omong kita bilang. Sama kayak Bung juga, terlalu banyak bacot kalau menurut saya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Omongan manis itu sudah tidak berlaku untuk zaman sekarang. Di era digital yang sudah begitu maju. Kita membutuhkan kerja yang nyata. Dan menurut saya, Bapak Jokowi sudah sangat-sangat nyata dalam bekerja. Buktinya Indonesia bagian timur akhirnya dijamah untuk pertama kalinya pembangunan supor besar-besaran. Jadi jangan bawa-bawa bilang dari Aceh sampai dari Miangas sampai Pulau Rote dan lain-lain. Yang Pak itu bapakmu itu Bapak Anies itu dia baru urus DKI Jakarta saja sudah amburadul begitu, baru urus satu negara ini. Hey, lu jangan banyak omong teman. Siapa yang tidak tahu itu, jangan terbanyak omong. Simpan tuh amplop baik-baik kawan. Bocil umur berapa sih kau nih? Bisa saja kau punya omong tinggi itu, mirip betul kau nih. Sudahlah ya, intinya saya mewakili pemuda NTT. Kami sudah tidak abu-abu lagi teman. Kemana jemari Pak Jokowi menunjuk, disitulah kita akan mencoblos. Karena kita tahu dan pasti orang yang dipercayakan tersebut akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan di negeri ini.
Salam waras. No Sara. Oke, jadi untuk Fritz Alorboy, Bung, kamu bisa dengarkan sendiri ya bagaimana statement dari saudara-saudari kita di Timur ya. Mereka akan memilih ya sesuai dengan arah atau telunjuk kemana Pak Jokowi mendukung ya. Di mana telunjuk dan arahan Pak Jokowi, itulah yang menjadi pilihan mereka ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Pak Jokowi berhasil mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia Timur ya. Pak Jokowi berhasil membuat masyarakat Indonesia Timur ini bangga dengan capaian-capaian prestasi yang dia bangun selama ini ya. Jadi misi Anda untuk mempengaruhi orang-orang Timur ya, NTT, Ambon, Papua untuk memilih Pak Anies, menurut saya itu hanya ajakan-ajakan atau narasi omong kosong, klaim omong kosong. Jadi dengan menyatakan bahwa dia akan mempengaruhi orang Timur untuk memilih Pak Anies ya, saya nggak tahu apa yang ada di benak atau dalam otaknya Fritz Alorboy ini guys ya. Apakah dia berpikir bahwa kita di Timur ini sebegitu bodohnya sehingga gampang sekali dipengaruhi ya. Kita nggak bodoh Bung. Kita bisa mengikuti perkembangan dunia politik, masing-masing figur atau capres ini kita juga ikut mempelajari tanpa Anda harus berkoar-koar memberitahukan. Sekarang informasi yang disajikan dalam internet ya, siapa saja mudah mengakses, mencari tahu ya, dan itu dia jadikan sebagai dasar bagi dia untuk memilih salah satu calon presiden nanti ya. Jadi tidak akan mempan, menurut saya Anda hanya buang-buang waktu jika Anda mempunyai misi untuk mempengaruhi orang Indonesia Timur untuk memilih Pak Anies ya. Itu Anda buang-buang waktu, buang-buang energi ya. Atau bisa jadi itu strategi yang Anda gunakan. Anda tahu bahwa itu tidak berhasil, itu tidak mempan, tetapi tetap Anda gunakan. Ya, mungkin karena ada sesuatu. Ya, ya kalau ada sesuatu bagi-bagilah. Oh ya, satu lagi Fritz Alorboy, kalau Anda nekat untuk gulingkan Pak Jokowi, keluarganya, ya, gulingkan dulu ya. Kita punya saudara-saudari dari NTT. Kalau Anda berani ya, Anda langkahin mereka dulu, baru Anda boleh gulingkan Presiden Jokowi dan keluarganya. Saya mereaksi suara-suara dari saudara-saudari kita di Timur ya. Jadi Fritz Alorboy bisa menyimak itu, mendengarkan. Karena kata-kata mereka itu adalah doa buat Anda ya. Anda harus dengarkan, Anda harus lebih bijak dalam berpolitik. Gunakanlah kata-kata atau diksi di mana kata-kata itu membuat Anda walaupun sebagai antitesa, Anda berseberangan, tapi Anda terlihat terhormat, bermartabat ya. Jangan memilih kata-kata atau diksi yang justru membuat penilaian orang terhadap Anda itu rendah sekali ya. Jadi ini mudah-mudahan masukan yang bisa diterima oleh Fritz Alorboy. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.